Bapak bangsa Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tapi bagaimana bisa mengguncangkan dunia kalau anak mudanya justru menganggur bahkan tidak bersekolah? Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hampir 10 juta penduduk usia muda tidak memiliki kegiatan. Hampir 10 juta penduduk Indonesia generasi Z berusia 15 hingga 24 tahun menganggur. Dan ini banyak faktor disebut menjadi penyebab dan utamanya karena kurang sinkronnya pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Nah, di sini banyak faktor yang bisa menjadi penyebab banyaknya Gen Z atau Gen Z masuk ke dalam NEET ini. Salah satunya, keterampilan yang dimiliki Gen Z itu belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, di sisi lain, Gen Z memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap pekerjaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka menginginkan pekerjaan yang fleksibel, sesuai passion, dan menawarkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Bahkan, tidak jarang ya, kita ada beberapa kasus Gen Z ini cukup sulit menerima tekanan di dunia kerja yang biasanya kita-kita yang usia-usia sekarang itu mengalami. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman ngopi-ngopi. Saya miris sekali ya. Tadi pagi saya membaca bahwa ternyata ada sekitar 10 juta milenial itu yang jadi pengangguran atau anak-anak muda itu yang masih nganggur begitu ya teman-teman. Itu banyak banget loh. 10 juta itu barangkali 3 kali lipatnya orang yang hidup di Pulau Madura ya. Karena menurut data tahun 2023 penduduk Madura itu sekitar 4 juta jiwa ya. Jadi hampir 3 kali lipat tuh angka yang sangat besar. Bayangkan ada 10 juta orang dan itu tidak punya penghasilan. Tuh miris banget teman-teman. Kita sama-sama berdoa untuk bisa menemukan solusi itu ya. Nah, kita tim ngopi-ngopi mau sharing ke teman-teman ini gimana biar teman-teman ini tidak lagi ya mengalami krisis keuangan ini lagi, supaya kesejahteraannya bisa didapat dalam waktu-waktu ke depan gitu kan. Kita ingin sharing ini, tentunya kita butuh lagi masukan dari teman-teman, tapi setidaknya ini menurut kita yang paling relate ya untuk kita diskusikan. Supaya teman-teman tidak pesimis gitu kan, tidak stres apalagi depresi ketika teman-teman ternyata sekarang bagian daripada yang nganggur-nganggur ini. Ini sebenarnya relate banget loh teman-teman, karena mungkin di sekitar kita ya, teman kita, keluarga kita itu masih ada yang belum berpenghasilan atau belum kerja gitu kan. Jadi ini kita pengen share dengan teman-teman. Pertama, kalau dari ngopi-ngopi itu paling penting tuh skill sih. Skill itu adalah hal yang paling penting untuk kita miliki dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan hidup. Memang ada yang bilang itu yang memisahkan kita, dinding ya, pembatas antara kita dan keinginan kita yang belum tercapai itu dalam konteks keuangan tentunya itu adalah skill. Kalau orang yang skillful itu rata-rata itu memang tidak pernah lag soal keuangan ya, tidak pernah bingung soal keuangan biasanya. Apalagi skill itu ada ininya teman-teman, ada tingkatan-tingkatannya. Ada misalkan skill itu kan kayak siapa yang paling bagus dalam melakukan sesuatu di bidang tertentu ya. Dalam hal apapun seperti olahraga, seperti digitalisasi atau editing video yang sekarang ya. Jadi orang yang punya skill semakin tinggi grade-nya, baik itu grade lokal atau grade nasional atau bahkan grade dunia, itu biasanya kesejahteraan hidupnya itu sudah tercover begitu. Maka teman-teman kita ini sekarang mulai harus mengasah skill itu dengan baik-baik. Nah, ini banyak sekali teman-teman milenial itu yang lupa gitu, yang mungkin karena selama ini disupport oleh keluarga soal keuangan, barangkali dari waktu kuliah. Jadi kita itu banyak menyanyiakan waktu gitu loh, tidak melatih skill apapun. Sehingga ketika lulus kuliah, keluarga tidak mensupport keuangan, dia bingung gitu, kelabakan. Saya itu punya apa ya yang bisa kita jual? Karena kan soal keuangan tuh sebenarnya kan value exchange ya, pertukaran nilai.
nilai yang kita punya dengan nilai yang orang berikan, yang biasanya dalam bentuk uang gitu kan. Jadi kalau kita tidak punya value dalam bentuk skill, maka keuangan kita bakalan agak terancam itu. Makanya mulai sekarang skill dalam usia apapun sekarang, untuk yang sudah tua tidak ada kata terlambat, mau umur 40-an, 50-an, fokusin deh skill di apa, ataupun terutama untuk yang milenial nih, yang masih kuliah, itu mulai, maka beruntunglah mereka yang sudah mulai melatih skill ya, paham soal pentingnya skill ini. Harus punya keahlian. Yang kedua, ini soal mindset ya teman-teman, biar teman-teman sekali lagi tetap optimis ya. Sebenarnya nganggur itu adalah mindset aja. Nganggur itu biasanya membuat orang-orang pesimis, stres atau depresi. Untuk mereka yang punya pandangan bahwa untuk dapetin uang itu harus melamar kerja, kita harus kerja, akhirnya kita digaji, baru itulah yang dimaksud tidak nganggur. Padahal tidak selamanya seperti itu teman-teman. Bayangkan di tahun 2024 ini banyak sekali, sangat kompleks sekali untuk kita dapetin uang, untuk kita punya income ya. Bisa kita jualan dari platform apapun, termasuk kita ngonten ini dari iklan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa loh jadi income. Jadi jangan semerta-merta ketika kita tidak kerja di profesional, di PNS ataupun di swasta, itu kita menganggap diri kita itu tidak bisa jadi apa-apa gitu. Gak masalah wis ditolak dari interview. Saya melihat beberapa video yang antri ya, interview itu akhirnya misalkan kita tidak diterima, akhirnya stres. Sebenarnya itu tentang mindset aja. Kalau kita mulai membuka pikiran kita bahwa ini bukan satu-satunya jalan untuk dapetin income yang bahkan jauh lebih banyak, lebih tinggi daripada kerja profesional, tuh banyak sekali. Bahkan tidak usah punya produk, kita tidak perlu punya toko, sekedar jadi affiliate itu udah bisa loh dapetin. Saya melihat di sekeliling saya orang-orang yang banyak ya pendapatannya dari sekedar live. Yang penting kita konsisten gitu. Jadi pandangan kita tentang mindset nganggur itu harus kita perbaiki, bahwa sekarang kita tidak harus menjadi pekerja profesional semua. Kita boleh menjadi pekerja yang yang bebas kayak gitu. Yang penting income kita itu banyak gitu. Karena teman-teman, diakui atau tidak ya, saya juga pernah baca buku dulu, kalau nggak salah Paulo Freire yang nulis itu, bahwa memang orang miskin itu sebenarnya disengaja loh untuk miskin. Memang didesain untuk tetap miskin. Contohnya apa? Misalkan seperti korupsi terutama ya. Ini korupsi itu adalah sumbangsi terbesar, yang menyumbang terbesar terhadap pengangguran itu adalah korupsi loh teman-teman. Jadi masih banyak ya kita lihat, bukan hanya di sekitar-sekitar kita, deket-deket kita, tapi sampai ke pejabat-pejabat level nasional tuh banyak yang korupsi. Bukan cuma 1-2, banyak dari segala jenis ya, dari pemerintahan, dari politisi, dari profesional, itu banyak sekali. Dan itu adalah faktor yang membuat banyak sekali orang masih miskin di Indonesia. Jadi ayo kita mulai bentuk dari sekarang mental-mental yang produktif ya, yang adil gitu, jangan koruptif. Kalau koruptif lama kita majunya. Sehingga praktek-praktek ini membuat kita kaum milenial itu sebenarnya frustasi loh. Karena bayangkan kaum milenial ini sudah seserius itu membangun qualified ya, supaya kita punya kelayakan ini. Ternyata selevel menteri pun ternyata banyak praktek korupsi yang memalukan. Itu membuat kita itu kadang agak kecewa banget gitu kan terhadap praktek-praktek ini. Nah makanya banyak sekali orang-orang milenial itu gak terlalu ini di dunia kerja pemerintahan. Selain ada monopoli, ada istilahnya orang dalam gitu. Itu praktek yang sudah umum kita tahu gitu kan di berbagai sektor. Untuk itulah kita harus terbuka ya untuk teman-teman yang mulai pesimis dengan praktek-praktek korupsi dan monopoli dan lain sebagainya. Kayak ya meskipun saya bisa nanti gak bakalan dipilih gitu karena masih ada ponakannya, ada ini dan lain sebagainya. Biasanya orang itu terlanjur enggan untuk berkompetisi di sana. Akhirnya yang diambil ya karena dianggap average aja kita, tidak punya keunggulan yang menonjol. Akhirnya tetap ngambil istilah orang dalam itu ini. Padahal sebenarnya kalau kita punya skill yang di depan, punya keahlian, mau seorang dalam seperti apapun tetap akan membutuhkan kita begitu. Makanya untuk kita yang seperti itu mindsetnya mulai dibuka bahwa
luas sekali. Rezeki tidak hanya dari jalan profesional atau dari jalan kerja di pemerintahan, itu banyak sekali. Rezeki kita mulai harus menyadari itu. Bahkan hal-hal sederhana teman-teman. Kayak buat video ngobrol kayak gini ini bisa datangkan income loh teman-teman. Per bulan, per minggu. Dari berbagai faktor gitu kan. Yang ketiga itu adalah integritas. Kalau para tetua dulu bilang ya, kalau kejujuran itu sakti gitu. Kalau kita tetap bisa bersikap jujur, insya Allah soal kesejahteraan hidup itu ditanggung gitu oleh yang maha kuasa gitu kan. Itu biasanya petuah dulu. Nah ini ada benarnya teman-teman, karena integritas itu membuat orang itu nyaman untuk berbisnis dengan kita, untuk berhubungan dengan kita, untuk membangun relasi jangka panjang dengan kita. Integritas itu sesederhana bahwa orang tidak khawatir gitu, mereka akan ditipu oleh kita. Orang tidak khawatir bahwa kita akan mencoba untuk melakukan hal-hal buruk di belakang mereka. Oh, kita sudah kayak apa namanya itu, kayak sangat-sangat dapat dipercaya. Nah, kalau kita sudah punya karakter integritas itu, biasanya dengan siapapun kita ketemu itu mudah banget untuk membangun engagement ya, untuk membangun kerjasama itu. Nah, ini sekarang banyak sekali orang yang lupa ini, banyak sekarang orang yang pengen jalur cepat gitu ya. Jadi ketika dia punya jabatan tertentu, pengen gimana caranya biar bisa langsung dapat banyak uang dari sini, mengorbankan integritasnya. Padahal saya masih sepakat sih kalau kepercayaan itu sangat mahal harganya, bahkan belum ada padanannya ya untuk kepercayaan itu. Jadi itu hal yang paling berharga yang kita miliki. Bangun itu kepercayaan itu, integritas itu. Insya Allah dengan itu kita tidak akan lagi sengsara ya soal kesejahteraan. Itu kira-kira 3 tips dari kita untuk bisa membangun kesejahteraan hidup di tengah-tengah banyaknya pengangguran di tahun-tahun ini gitu kan. Yaitu skill, mindsetnya, terus integritas. 3 hal itu kita kuasai, kita bakalan jadi orang yang keren banget dan semoga bisa mencapai apa yang kita impikan. Oke, thank you.